Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Sobaria, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada modul 1.1. Sebelumnya, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya hanya menggunakan metode konservatif, yaitu metode ceramah ketika saya menyampaikan materi dan jarang sekali menggunakan media pembelajaran. Saya hanya duduk ketika menerangkan materi tanpa menghiraukan murid apakah dia bersemangat atau tidak. Saya menuntut murid untuk mau melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan saya dan hanya fokus pada hasil akhir dari kegiatan tanpa melihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya masih menggunakan ancaman dan hukuman agar murid mau belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya. Saya pun jarang melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan dan sejauh mana murid saya memahami materi tersebut. Setelah saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru memahami bahwa pendidikan memiliki arti menuntun bukan menuntut, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun dalam konteks sosial budaya di sekolah dimaknai sebagai suatu usaha membawa murid kepada hal yang baik dan berguna bagi dirinya, baik sebagai murid maupun sebagai anggota masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Pendidikan yang diberikan kepada murid harus mengandung nilai-nilai budi pekerti yang luhur dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidik juga harus memberikan pendidikan yang menghamba pada anak. Menghamba pada anak dapat dimaknai bahwa dalam mendidik anak, seorang pendidik harus dengan lemah lembut, dengan hati yang bersih, tulus, ikhlas dalam mendidiknya, dan memberikan yang terbaik apa yang menjadi keinginan dan juga kebutuhannya. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara olah cipta, rasa, karsa, dan karya. Pendidik harus mampu melatih murid untuk mengelola dirinya sehingga murid memiliki kesadaran sosial untuk membuat keputusan dalam kemerdekaan dirinya dan juga orang lain. Peran kita sebagai seorang pendidik, sebagaimana yang terkandung dalam semboyan trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sung tulodo, di depan memberi tauladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan atau semangat, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidik adalah pamong yang memfasilitasi atau membantu anak menebalkan kekuatan kodrat yang ada pada anak, memberikan kebebasan untuk mengolah dirinya sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya untuk bekal hidup sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Saya memahami bahwa dalam mendidik mereka harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Masing-masing anak mempunyai karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda. Begitu juga dengan zaman yang akan mereka hadapi nanti. Tentu berbeda dengan saat ini. Sebagai pendidik, saya harus senantiasa mengembangkan kompetensi saya, menggunakan sumber belajar yang bervariasi,
memberikan metode pembelajaran yang kekinian, tentunya dengan tetap fokus pada nilai-nilai kemanusiaan. Saya menyadari bahwa murid memiliki keunikan masing-masing dan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tugas saya sebagai seorang pendidik adalah memfasilitasi mereka, melayani dan menuntun mereka sehingga dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang mereka miliki, dengan tidak memaksakan kehendak pribadi, sehingga mereka dapat menemukan kekuatan untuk menjadi diri mereka sendiri dengan versi terbaik dari dirinya. Perubahan yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Yang kedua, fokus pada proses pembelajaran yang dilakukan murid dengan menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada murid untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang dekat dengan kehidupannya. Yang keempat, mengembangkan pendidikan karakter melalui pembiasaan positif di kelas dan di sekolah. Yang kelima, melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk terus memperbaiki kualitas diri. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.